Hei, Pak Irfan. Gimana? Aduh, gimana? Sehat? Udah apa-apa udah. Udah, tenang aja. Iya, Bang. Kita kan ngalamin, Bro. Buktiin, Bro, misalnya. Satria. Kok batasi kawak. Ya, tuntutan dari penuntut umum terhadap hal tersebut gimana Pak penuntut umum? Terhadap Endang Kusumawati. Demikian Bapak Kepala. Untuk hakim dan dua nomor perkara yang berbeda, ini bagaimana Pak Jaksa? Perkenankan kami tidak membaca dakwaan lagi, tidak membaca di dalam tuntutan tersebut, tidak membaca. Silakan wajib. Menghapuskan piutang mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan itu serta melakukan. Unsur barang siapa adalah hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian untuk menentukan apakah seorang adalah barang 150.000 ditransfer tanggal 17 Februari 2015 ke rekening yang sama atas nama Xiao Jun Chen, sehingga rumah tersebut akhirnya diatasnamakan Endang Kusumawati sebagaimana buku tanah di rumahnya. Bahwa fakta hukum tersebut sejalan pendapat ahli Dr. Flora Dianti SMA pasal 55 ayat 11 KUHP yang mengumumkan pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan. Dalam kasus ini terdakwa Irfan Suryadana sebagai pelaku aktif, sedangkan saudara Endang Kusumawati sebagai pelaku yang turut serta dalam melakukan kejahatan dengan cara mengatasnamakan seluruh aset hasil kejahatan serta juga berperan menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Suryadana melalui rekening pribadi milik saudara Endang Kusumawati sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Bahwa keikutsertaan saudari Endang Kusumawati dengan menandatangani sertifikat tanah, menandatangani akta jual beli, menandatangani sertifikat rumah, serta menabung uang hasil kejahatan dari terdakwa Irfan Suryadana di rekening pribadinya merupakan bentuk kerjasama secara sadar dan kerjasamanya secara langsung. Hukum di atas maka dapat disimpulkan terdakwa Insinyur Irfan Suryadana M.I.Pol bersama-sama dengan saudara Endang Kusumawati yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka seluruh dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 KUHP telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena dakwaan penuntut umum disusun sebagai kombinasi kumulatif alternatif, maka selanjutnya penuntut umum membuktikan dakwaan dan kedua pertama, yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 10 Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dengan unsur-unsur sebagai berikut. Setiap orang mau keluar negeri mengubah bentuk Sebagai majelis ini kan penengah ya, jangan nanti berpikir lain begitu loh ya. Majelis hakim berusaha tidak mengkebiri hak dari para pihak, baik penuntut umum. Bang. Tuntutan atas nama terdakwa siapa namanya? Nggak tahu Bang. Suryadana dan Endang Kusumawati. Iya. Untuk pasal 55 secara bersama-sama berdua sama Endang. Irfan yang mempengaruhi orang, hasil kejahatannya itu disamarkan dalam bentuk aset, diatasnamakan atas nama istrinya. Jadi kalau menerapkan pasal pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu sudah memenuhi syarat dan sudah terbukti juga. Itu secara tidak langsung terpenuhi karena dua peristiwa itu sudah satu kesatuan. Pertama menipu dulu, terus kedua menyamarkan uang itu. Ada beberapa cara yang dia lakukan, seperti misalnya menggunakan rekening orang. Si terdakwa Irfan itu menyuruh si Sulaiman untuk membuka rekening, terus ATM-nya diserahkan ke Irfan beserta bukunya. Jadi semua uang-uangnya itu yang masuk ke situ digunakan oleh Irfan. Terserah dia mau digunakan kemana.
Dan Irfan juga kerap kali menggunakan istrinya untuk menerima hasil kejahatannya. Dan lebih parah lagi karena uang-uang yang telah dia terima dari korban terus dijadikan aset, terus diatasnamakan oleh istrinya. Dan sementara dari awal dia katakan bahwa ini adalah investasi, ini adalah bentuk usaha, tapi pada faktanya korban dalam hal ini tidak pernah menerima hasil investasi, tidak pernah menerima uang, bahkan tidak pernah menerima aset-asetnya telah disamarkan oleh si terdakwa Irfan bersama-sama terdakwa Endang. Saya kira cukup ya. Bang, kalau fakta seperti ini biasanya berapa tahun itu Bang, biasanya Bang, ancamannya Bang? Ini bukan persoalan biasa atau tidak biasa. Ini sepanjang persidangan ini terdakwa Irfan dan Endang itu sebenarnya dia mengakui bahwa dia menerima uang dari korban, tetapi dia mengingkari pengakuannya itu, sehingga dari jumlah kerugian yang dialami oleh korban itu sangat signifikan, bahkan kalau tidak keliru mencapai 58 miliar kurang lebih, sehingga patutlah kira-kira kami lakukan penuntutan sejumlah tuntutan kami tadi sebesar 12 tahun. Bang, itu kan ada itu memang mencakup denda. Jadi undang-undang itu memang dicakupi oleh denda selain daripada hukuman pokok tadi. Karena yang ada denda itu hanya undang-undang khusus terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi kami terapkan undang-undang denda itu sebesar 2 miliar dengan subsidi selama 6 bulan. Bang, itu Bang Barang bukti sebenarnya itu sangat gitu. jelas tadi dibaca oleh penuntut umum. Jadi uang hasil kejahatannya itu diberikan berupa aset. Aset ini adalah hasil dari kejahatannya si Irfan dengan sumber uang dari korban. Jadi sepatutnya aset itu diserahkan kepada dari mana duit itu berasal. Tentunya dari korban. Makanya kami minta supaya aset itu dikembalikan kepada korban. Apa aja itu aset? Apa lagi? Villa, rumah. Jadi ada villa itu kalau menurut undang-undang TPPU itu terintegrasi atau tercampur dari hasil hasil halal dengan hasil yang haram atau hasil yang jahat. Tetapi menurut undang-undang TPPU itu semua harus ditarik.